saya masih kurang begitu fit. Saya harap Anda semua baik-baik saja dan sehat ya. Nah, kan hanya 2 jam lah bisa bertahan. Oke. Nah, untuk pengenalan prodi pendidikan fisika, saya sendiri mengenalkan terlebih dulu. Ini nama saya lengkapnya. Dr. Renat Kosim, namanya Kosim saja. Ya, jadi Renat itu singkatan dari Rerum Naturalium, sama dengan Bu Teti juga. Kita ada berapa orang yang pakai Renat tuh ya? Cukup banyak sekarang. Jadi di Epip Pateli ada. Renat itu artinya rerum naturalium. Rerum itu sekitar, naturalium itu alam. Jadi ilmu sekitar alam, sebenarnya ilmu IPA. Intinya mah ya, IPA, karena di situ fisika, kimia, biologi, geofisika yang berhubungan dengan sains, Renat. Ya, lanjut. Nah, prodi MMB ini juga kemarin pemilihan, apakah kita manajemen mitigasi bencana atau manajemen kan sudah ada di game. Ini sudah proposal ini disetujui tahun 2022 tapi bulan September. Kita kan begitu surat datang, dia bilang bersaksi berdiri. Jadi di sini tahun ajaran mulainya. Nah, di sini Februari sampai Juli ini semester pertama. Kemudian kita kan pendirian prodi itu kalau swasta itu belum baru saja musuh sudah berdiri. Kita nggak berani, harus datang dulu SK pendirian baru buka. Setelah buka harus jelas dia terakreditasi apa enggak, ya. Nah, akreditasinya keluar tahun 2023. 2023, tapi kategorinya baik karena baru pertama. Nah, tahun ini 2024 akan musuh lagi. Sedang berupaya tahun 2024 ini mudah-mudahan sangat baik atau unggul. Jadi hanya 2, sangat baik atau unggul permintaannya. Adapun visi dan misi, visinya menjadikan MBB ini lembaga pendidikan tinggi dalam bidang kebencanaan berbasis riset dan teknologi, memanfaatkan sumber daya lokal yang berdaya saing internasional dengan dilandasi dan takwa. Karena bencana itu tidak bisa kita kendalikan dan tidak tahu juga kapan datangnya. Padahal air suka kita minum, tapi kalau kebanyakan kan jadi bencana. Ya, jadi salah satu penjagaannya itu harus ada iman dan takwa kita sebagai orang beragama. Kita kan nggak bisa, stop, nggak bisa. Ya, pasti berpasrah kan. Ya, siapa lagi selain pada Tuhan Yang Maha Esa. Tuh, salah satu landasannya supaya kita ingat. Misinya melaksanakan pembelajaran mitigasi bencana. Oh ya, saya lupa ini di sini sebelah saya ada Bu Teti sebagai ketua, sama juga Renat ya. Lupa ya. Baru sebenarnya diundang semua dosen yang mengajar di mitigasi bencana karena saya ingin memperkenalkan setelah ini.
eh, kita ini sudah melakukan namanya hybrid. Kalau misalkan dosen tidak datang, bisa juga lewat Zoom untuk bisa mengikuti. Sama juga ini termasuk pelayanan dari prodi. Yang pertama kali prodi MMB yang melakukan hybrid ini di magister ya. Karena ada mahasiswa, Pak, saya lagi di Bali, gimana bisa ngikuti? Oke, masuk Zoom. Jadi kita namanya hybrid ini, ya. Nanti kan yang di sini nggak tampak, tapi di laptop saya nampak ini siapa yang mengikuti. Tuh, Pak Buan ini ada, Profesor Buan. Tadi saya udah minta ke dia, kan Pak Suhyat nggak bisa, mungkin pakai HP-nya aja on gitu, walaupun dia akan jam 9. Misi yang kedua adalah melaksanakan riset dalam mitigasi bencana dengan memanfaatkan sumber daya alam lokal yang berdaya saing internasional. Jadi informasinya kita nggak usah meneliti kejadian-kejadian atau kondisi alam di luar, cukup di Indonesia saja. Pertama NTB saja, kondisi NTB gimana? Tapi bisa nanti kita tulis berskala internasional. Itu maksudnya ini. Ya. Sumber dayanya kan orang Lombok, sumber dayanya gitulah. Tapi bisa kerjasama dengan orang luar. Ya. Kemudian yang ketiga, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan memanfaatkan sumber daya alam lokal. Nah, saya kalau ada proposal pengabdian, saya ajak mahasiswa. Kemarin ada pengabdian masyarakat di Kecamatan Pujut. Saya minta Pak Camatnya itu mengundang seluruh kepala desa. Kalau saya kan nggak bisa mengundang kepala desa. Jadi kalau Pak Camat kan dituruti. Kalau Pak Kosim undang kepala desa, siapa ini Pak Kosim? Dosen undang, ngapain gitu kan? Nah, kalau saya minta tolong sama Pak Camat, ayo dah Pak Camatnya mitra, ya Pak Camat undang itu Bapak Kepala Desa. Untuk apa Bapak? Kita kenalkan, sosialisasikan tentang bagaimana melakukan evakuasi, mitigasi bencana gempa bumi. Jadi satu-satu kalau kita melakukan evakuasi, pengabdian gempa bumi dulu, enggak nanti gempa bumi banjir, repot gempa bumi aja itu udah 2 jam lebih, ya. Jadi satu-satu. Nah, yang keempat membangun kerjasama. Ini kerjasama itu kita sudah ada kerjasama dengan BMKG, BPBD, ya, dan sekarang dengan universitas lain yang sama-sama mendirikan kebencanaan. Nah ini kenapa kok gambar orang berpikir emang kita itu agar kita terselamatkan, ya, berpikir. Kalau orang menurut orang saintis ya, Pak Kosim, bumi kan berputar, itu emang sunatullah. Terus ada teori lempeng tektonik berputar yang menyebabkan terjadi gempa, itu kan sunatullah. Nggak usah khawatir akan terjadi, tinggal kita, saya bilang emang kadang-kadang begini, semua sunatullah. Ya. Tapi kadang-kadang ada pemicu. Karena di Quran itu kan kalau ada kaum yang zolim, gempa, ya diberikan gempa atau angin topan, itu kan banyak cerita-cerita Nabi itu. Jadi salah satunya itu bisa jadi kelakuan manusia, kan nanti akhir zaman juga akan terjadi banyak gempa. Emang manusia kelakuannya sudah tidak baik, tidak baik-baik saja. Jadi yang jujur tidak punya teman, karena tidak wajar orang semua pembohong. Kamu jujur gitu. Jadilah ada murka Allah kan. Harusnya masih lama gitu. Ada bencana-bencana itu karena manusianya berkelakuan tidak baik. Ya udah kirimkan sekarang aja. Jangan gitu. Nah, tujuan
Tujuan MMB ini ingin menghasilkan lulusan berwawasan global yang dilandasi keimanan dan takwa. Kita ini memang bencana ini kan bumi ini hanya satu, ya nggak ada bumi tempat lain. Mau lari kemana? Kalau udah jangan tinggal di Lombok deh, pindah aja ke Banten. Di Banten juga banyak bencana terjadi. Ya, jadi salah satu caranya ya kita bertahan, tetapi istilahnya bersahabat dengan alam, di mana asal tidak mati konyol sajalah. Ya itu kan bunuh diri mati konyol. Ya, kalau masalah takdir itu urusan Allah. Karena banyak orang juga yang mati di tempat tidur, lagi tidur mati. Ya. Oke, yang kedua melaksanakan proses pembelajaran secara efektif. Nah, ini juga salah satu karena di sini perkuliahan, maka saya pun memikirkan bagaimana agar pembelajaran ini menarik. Ya, ada isinya, memberikan pengalaman pada mahasiswa. Kemudian menghasilkan penelitian kebencanaan berbasis riset. Makanya nanti mahasiswa itu harus meneliti, ya, diajak untuk meneliti. Jadi ada mungkin nanti Bu Teti punya penelitian. Ayo kita lihat bagaimana cara melakukan penelitian di luar. Penelitian di mitigasi bencana itu sebenarnya Bu, ada sosial, ada sainsnya. Ya. Jadi ilmu sosial masuk, saintifik juga masuk. Ingat nanti ya. Langsung dengan kembali. Kelihatan baik, anu Pak. Akan dari nama ke sini. Nanti udah saya ambil. Ada gelas ini kan? Cuman 2 itu di atas. Ya, tadi nama ini. Oh iya. Oke. Oke. Kita dapat menerapkan pengetahuan dan teknologi berbasis riset memanfaatkan sumber daya lokal dalam rangka membangun budaya sosial dan ekonomi masyarakat tangguh bencana. Jadi memang upaya kita ya, misalkan pengetahuannya tentang kebumian, ya. Kita tahu bumi kita hanya satu, kemudian sekarang bumi NTB saja, ya. Itu struktur tanahnya gimana? Kondisi alam bagaimana? Oh, daerah ini ada potensi longsor enggak? Nah, itu kita harus kenali. Ya. Berarti pengetahuan itu perlu. Ya. Kemudian kita butuh teknologi. Contoh. Sekarang ini ada drone sudah dibuat. Ada korban tidak bisa dijangkau, kirim drone, di mana ini ada korban? Oh, ada di posisi gimana? Nanti cara gaibnya ini kirim drone lagi aja, helikopter atau apa gitu. Teknologi. Terus untuk deteksi banjir, kan sekarang ada alat early warning system, peringatan dini. Ya, bukan peringatan untuk si dini. Peringatan untuk si dini. Jadi peringatan dini karena ada anak namanya Dini, teman saya. Siapa namanya? Terus Dini, oh peringatan dini. Itu ada alat early warning system. Saya dengan mahasiswa sudah buat misalkan ini mendeteksi banjir air sungai. Ya, di situ dipasang alat early warning system untuk deteksi banjir pakai Arduino. Ya, kalau sudah berbasis ini juga berbasis internet, saya tidak harus nungguin di depan sungai, tidak. Tapi alat disimpan di situ pakai ultrasonik gitu ya. Kalau dia mendekat, air mendekat dia bunyi. Oh berarti bahaya tuh. Ya. Kalau tapi di tempat pemantauan saya pakai misalkan mungkin hati-hati, awas, waspada lah gitu. Pokoknya ada 3 peringkat. Nah, itu teknologi ya. Sekarang yang ahli tsunami itu ada 3 negara, Indonesia, Amerika, Perancis, sudah membuat alat untuk deteksi tsunami.
Kan dulu itu disimpannya di atas, sekarang di bawah agar getarannya kan cepat terdeteksi katanya. Tapi biayanya tinggi. Sehingga kemarin saya ngikut apa ya, ahli kebencanaan Indonesia lah. Saya belum ahli tapi ikut daftar. Pas ke sana tuh ternyata kita membutuhkan alat-alat kebencanaan, istilahnya itu apa ya, industri kebencanaan. Ya, kok bencana perlu industri? Perlu ternyata. Ya, contoh misalkan kalau ada tempat pengungsian, sila, misalnya, ayo mana teman yang lainnya nih, yang senior. Nah, kita perlu industri kebencanaan yang kemarin saya sudah berkunjung juga, ada teknik industri ya Bu ya. Nah, saya berkunjung, saya bilang, di prodi teknik industri sudah dipikirkan enggak bahwa di kebencanaan itu perlu industri? Industri apa Pak Kusin? Industri jamu diantara. Loh, kok bisa? Gitu. Ternyata waktu saya ikut di Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia itu di Unibrau di Malang ya. Kenapa Profesor Jamu masuk di masalah kebencanaan? Saya bingung juga. Terus dia kemukakan juga alasan profesor itu. Saya juga kaget kenapa saya harus ikut di mitigasi bencana. Ternyata dia nyampaikan bahwa untuk bisa mitigasi bencana itu orang harus sehat. Orang sakit nggak bisa lari, kata gitu ya. Oh, jadi perlu industri jamu perlu digalakan, kata. Jadi intinya begitu. Oh, ternyata memang untuk itu kan termasuk mitigasi juga. Cuma saya nggak kepikiran kok bisa jamu masuk dalam kelompok industri kebencanaan. Nah, terus yang lainnya juga setelah saya pikir-pikir memang butuh. Misalnya pengungsi nih kan dirikan tenda lama, harus ada tenda yang begitu dilempar, langsung jadi. Oh, karena sekarang udah ada itu yang saya lihat itu di grupnya PU pekerjaan umum. Dia tenda, cuma dipompa saja kayak kasur, terjadi rumah, bentuknya bukan kayak tenda lagi, kayak rumah aja. PU pun sudah berhasil membuat, tapi nggak tahu harganya berapa. Nah di situ masalahnya. Terus saya pernah nanya juga mengenai anggaran kebencanaan di BPPD. Anggarannya tak terbatas, maksudnya apa? Tidak tahu. Jadi pokoknya dianggarkan sebesar-besarnya aja. Jadi anggarannya nggak jelas kan, mereka itu kan seberapa besar bencananya, minta gede lagi. Kalau kecil, nah disitulah para ahli ekonomi manajemen risiko kedaruratan berpikir ini dana bisa diambil dari mana. Makanya di situ dikatakan ada dana tak terbatas untuk menghibur dana kedaruratan, ada dana tak terbatas katanya. Jadi ilmunya itu lengkap sebenarnya di sini tuh. Ya sosialnya ada ketika kita mengalami bencana, kan kadang-kadang orang yang mengalami bencana di situ tidak mampu berpikir, makanya perlu datang orang lain untuk memberikan solusi. Jangan malah merepotkan yang di dalam. Itu kadang-kadang misalnya pimpinan juga di situ kan kebingungan, harus bagaimana, nggak bisa mikir, harus datang orang luar, ajak diskusi. Ayo, pokoknya jalan, dana tak terbatas katanya gitu. Makanya sekarang di desa itu diberikan dana mitigasi bencana. Cuma ketika saya datang KKN itu dia nggak berani menggunakan karena belum ada bencana. Jadi mau menggunakan kalau bencana sudah ada. Pak, saya bilang mitigasi itu pengertiannya bisa pencegahan. Bukan hanya bencana datang baru uang bisa dikeluarkan untuk penggunaan bencana. Nah, kalau ini misalkan ada potensi longsor, udah buat ajukan aja untuk buat data sharing kan bertingkat-tingkat atau penanaman pohon.
itu bisa digunakan. Jadi takutnya kan takut KPK juga katanya salah penggunaan. Kadang-kadang saya juga Pak Kosi mau tanggung jawab. Nah itu juga saya kan, loh itu kan pengertian mitigasi begitu. Coba Bapak konsultasikan lagi ke atasan lah gitu. Pengertian mitigasi. Ini sekarang desa itu sudah diberikan uang juga. Kan ada 1 M. Dulu kepala desa kaget juga mengelola 1 M, 1,2 M. Tapi sekarang setelah ditata, saya ngobrol-ngobrol tuh, wah pokoknya Pak Kosi dikasih berapapun, saya udah tahu tekniknya. Tekniknya apa Pak? Mau bikin pinter gitu. Kan sekarang banyak mungkin bikin laporan, gampang. Jadi kita memang berada di wilayah rawan bencana. Salah satu alasannya kita berada di ring of fire. Ring of fire itu gunung api, ya. Kemudian di pertigaan lempeng tektonik. Nah ini juga teori lempeng dulu zaman istilah hadis Nabi, ya. Hadis Nabi atau di Quran bahwa gunung itu berjalan. Di Quran kalau nggak salah tuh. Bagaimana masyarakat waktu itu gunung dari kematian sampai bapak saya mati juga tetap ada di situ. Ternyata pengertian gunung berjalan itu ini ada gunung berdiri di lempeng. Lempeng di sini kan ada orang. Lempengnya ini bergerak. Orang melihat gunung bergerak nggak? Enggak, karena lempengnya yang bergerak. Nah, seperti itu kan dulu nggak bisa memikirkan sejauh sampai sana. Ya, makanya kadang-kadang gini, hei para ahli tafsir Quran punya ilmu pengetahuan agar menafsirkannya benar gitu. Iya, jangan tafsir taklid ustadz saja belum cukup, ilmunya harus ada ilmu yang lain gitu. Selain kan sekarang tafsir ilmu bahasa itu juga harus benar gitu kan agar tidak melenceng kemana. Tapi harus juga punya pengetahuan kayak di situ. Matahari bersinar dan bulan bercahaya itu sudah benar ya karena yang bulan itu bercahaya hanya menerima cahaya dari sinar matahari. Ini bercahaya dia, ya. Bapak juga bercahaya menerima sinar. Coba kalau gelap nggak kelihatan gitu ya. Ya. Kalau matahari kan sumber, jadi katakan sinar. Sinar datang dari sumber. Oke. Nah di situ diantaranya. Jadi sekarang banyak bukti-bukti Quran itu sudah terrealisir. Nah, ini kan kalau kita misalkan masuk ke suatu perkuliahan atau ke program pendidikan, ujungnya kan ada di wisuda, walaupun banyak yang sudah tua juga gitu kan. Malah ada yang 2 tahun lagi pensiun, begitu lulus ITB itu, begitu lulus dia selesai jadi dosennya, tapi senang katanya, nggak masalah katanya. Itu artinya kan di Islam itu long life education. Artinya pendidikan seumur hidup. Nah, di sini mungkin juga, mau kemana kita kalau sudah lulus? Gitu. Tapi mudah-mudahan masalah rezeki itu kan Allah yang menentukan ya. Saya juga sebenarnya kan di Jerman selama 5 tahun itu mengolah data perminyakan, data log, resistivity, sounding, seismik, ya banyak hampir semua data geofisika saya olah di data di satu pemboran itu. Terus membuat permodelan, datang ke sini ngajar fisika. Ya Allah, saya sampai bekerja 5 tahun. Saya bilang mungkin rezekinya di sini sudah pasrah di situ. Nggak bisa, saya sudah memaksa untuk keluar. Udah melamar ke Pertamina. Bapak, tolong kembalikan uang yang selama 5 tahun. Bagaimana? Akhirnya saya datang lagi ke sini. Dan itu cerita saya yang masalah rezeki itu. Jadi hanya memang Allah lah yang berkehendak. Nah, apa sih tujuan
atau tujuan MMB ini ya. Jadi lulusan MMB itu bisa menjadi akademisi kebencanaan. Mungkin nanti ada antara kalian, kita kan masih berdiri program MMB ini, ya. Butuh dosen, bisa melamar jadi dosen, ya. Enggak, kalau guru kan harus ada PPG gitu kan, ya. Nah, ini paling nanti masuk jadi dosen, kan minimal dosen S2. Ini kita yang mengajar ini belum ada lulusan MMB. Orang dari teknik, saya dari FKIP, ada dari kedokteran, ya. Jadi belum ada yang khusus MMB. Kecuali misalkan kan yang sudah mendirikan prodi MMB itu di Aceh, di Jawa itu UGM, mungkin di mana lagi banyak di Jawa banyak ya. Kalau Indonesia Timur kan baru kita. Di Bali juga nggak ada, Sulawesi juga nggak ada. Tadinya kan bersaing dengan Tadulako. Tadulako mau berdiri, tapi lebih cepat kita berdiri. Ya. Nah, itu. Kemudian menjadi peneliti kebencanaan, bisa di LIPI, mendaftar ya. Sekarang tuh BRIN. Bisa menjadi praktisi kebencanaan. Ada juga sekarang mah ya karena banyak para ahli itu. Saya di mana Pak aktivitas pengamat pendidikan? Lulusan mana ekonomi? Pengamat pendidikan, bicara pendidikan. Tapi kan sekarang wajar-wajar saja orang bisa belajar sendiri kok. Terkenal di YouTube pendidikan yang ternyata lulusan ekonomi, ya. Jadi bisa praktisi itu bisa di NGO, maksudnya apa NGO itu? LSM. LSM itu banyak duitnya ternyata, tapi harus kalau kita pinter membuat jaringan, ya. Saya termasuk tidak tahu gimana orang bisa kok bisa mendatangkan uang itu di LSM itu. Nah, nanti mungkin yang ngajar di kita juga ada tokoh-tokoh LSM. Kata Ki Udin ya. Sama Pak Rosyadi juga bagus, Bu. Kalau bisa. Pak Agus ya. Oh, ada. Nih, dosen pengajarnya ada dari fisika, teknik sipil. Ini Bu Teti teknik elektro. Tapi memang walaupun teknik elektro berlatar belakang geofisika dokternya. Saya juga dari fisika, tapi dokternya geofisika juga. Karena geofisika emang lebih dekat ke kan mempelajari bumi dan teori geofisika banyak kebencanaan. Makanya saya lebih senang misalkan untuk gempa ini karena gelombang seismik. Dan itu yang saya pelajari itu dari sejak saya S1 adalah gelombang mekanik. Gelombang bunyi, seismik itu gelombang bunyi. Kalau gelombang elektromagnetik kan bisa lewat medium, bisa tidak. Itu. Mungkin berarti lebih banyak gelombang elektromagnetik kayak magnetik itu gelombang. Cuma sekarang saya ada olahraga, Bu. Olahraga yang katanya semua manusia itu punya medan, punya energi lah ya. Saya mendorong Bapak dari sini. Dah, gitu. Itu tuh gelombang. Saya bilang ini gelombang apa? Pasti ini gelombang elektromagnetik ini, bukan gelombang mekanik. Ada yang bisa gitu. Jadi bisa keluar dari badan sendiri, tapi perlu latihan. Latihannya ternyata berat juga. Saya pernah belajar. Oke, ini nama-namanya ingin saya kenalkan di sini. Oh, datanya masih yang lama ya. Sekarang Pak Bambang ini kan jadi rektor. Tadinya dia di sini. Oke lah nanti Pak Buan ini udah ada ikut Pak Buan nih. Pak Buan, coba di ini tetap nggak nampak di situ ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Di Serjumnya, kan ini Serjum materi. Oh, gimana caranya? Coba saya keluar dulu. Oh, belum tahu. Saya udah keluar dulu nih.
Oh, session itu ya. Oh, kecil banget soalnya. Bentar, mungkin masih proses. Enggak langsung ya. Kelihatan nggak kalau di layar? Kelihatan ya. Terus ada orang-orangnya yang hadir. Ada gambar saya. Berarti yang di slide ini mah nggak muncul. Kalau di orang yang ikut Zoom muncul semua. Oke, kita lanjutkan lagi. Sistem perkuliahan. Ya, kita kuliah itu, Bu, masih tetap 3 hari kita, Senin, Selasa, Rabu. Siang, sore. Tapi kita sore hari. Tidak mengganggu yang pasrek pagi hari kan dia. Ya. Jadi kita sore hari. Kemudian juga kalau misalkan bentrok nih bisa Zoom saya kirim. Ya. Bapak misalkan lagi Bapak ada tugas ya? Udah kerja? Di mana? Di Dikes ya. Misalkan ada rapat nih Pak Kusim saya nggak bisa offline, nggak bisa datang. Oke, silakan buka Zoom. Bapak bisa mengikuti pakai HP. Saya pasang aja. Jadi istilahnya tidak bolong lah. Karena kalau kita misalkan, Pak bagaimana saya ini belum bisa hadir materinya yang kemarin mana? Dari sana aja ya, ininya. Oh, ke sana? Iya, iya. Oh, boleh. Jadi kita bisa Zoom. Kayaknya hybrid ini. Sebenarnya orang ada di Sumbawa juga bisa. Karena kemarin juga salah satu mahasiswa saya ya, dia di perhubungan. Pak, saya lagi ada di Bali. Ada kegiatan. Ya sudah, connect aja. Bisa connect. Padahal di Bali juga lagi diam aja. Dia tidak sedang ngapain. Ya santai Pak, karena bisa ngikutin. Tuh, ini yang pertama di pasca kita yang membuat layanan ini. Cuma ini kemarin belum berhasil mendapatkan mahasiswa yang dari Bima. Bima itu inginnya Bapak datang ke sana gitu. Padahal bisa hibrid kayak gitu. Kosong. Ulang lagi. Share-nya. Ini ditutup dulu. Share. Oh tadi sudah ini nih. Tadi kan sedang ini ya. Ya. Slide show. Ini harusnya Asrul tahu kemana Asrul? Supaya oke. Jadi di sana ya. Iya maksud saya di komputer. Nah, Asrul di dalam aja biar tahu juga. Ini saya perkenalkan admin kita nih ya. Namanya Asrul Harahap, bukan Harahap. Saya pikir itu dari Batak. Taunya orang Sasak asli, tapi namanya Asrul Harahap. Sahrul. Oh, Sahrul Harahap pakai B. Bukan Harahap, kan Harahap itu Batak. Terus aku, ini orang Batak ada di sini. Taunya orang Sasak asli. Harahap ya. Jadi walaupun Harahap bisa diajak ngobrol bahasa Sasak. Oke, ini Mas Asrul, nanti ini Agus ini sedang praktek dari SMK ya, membantu. Jadi ada sebagai operator ya, bisa jadi operator sekarang kan. Oke, kita lanjut. Nah, pembelajaran kita tidak hanya bisa di kelas. Sekali-kali Bu Teti itu sering membawa ke mana Bu? Ke Bapeda dia. Karena banyak kenalannya nih. Bawa ayo kita kuliah di Bapeda. Bapeda. Tapi kan saya mau punya kendaraan kan, minimal motor. Ya. Nah, boleh juga malah ada
kafe yang menawarkan Pak Kosim kalau mau kuliah di sini boleh, tapi mungkin harus ngopi apa ya? Ya terserah katanya, ya kopi-kopi aja bisa. Terus kita di BPBD, di BMKG, ya bisa sudah kerjasamanya sudah bagus. Mungkin nanti saya juga mencari kenalan lagi di ESDM, kan harus datang dulu. Itu tergantung dosennya mau jalan enggak, ya kan? Gitu. Nah kemudian hibrida ini kayak parida apa padi unggul hibrida. Tapi maksudnya hybrid itu ini campuran ya, bisa belajar offline dan online. Absensinya ada dua, ada disia offline kan di sini, ada manual offline, ada disia juga. Sebenarnya kita juga ada sepada. Nah kemarin itu saya dengar udah, karena ini musim akreditasi untuk unggul, sepada harus dihidupkan lagi. Dulu itu sepada kan karena COVID, sepada itu online. Memang ada hikmahnya dulu itu. Kita di Epic sudah buat sepada, tapi tidak digunakan. Begitu COVID datang, nah kita udah nyiapkan, buka sepada, ya pada belajar di rumah kan. Jadi memang semua ada hikmahnya. Datang COVID, jadi ada pengalaman sepada pakai Zoom. Sekarang pengertian orang bertemu, dulu bertemu itu harus di satu tempat dengan waktu yang sama. Ya enggak? Ini kan bertemu. Tetapi sekarang nggak perlu bertemu di satu tempat, tapi waktunya bersamaan, kayak video call, kan udah bertemu. Pakai Zoom, Meet, kita udah bertemu gitu kan. Nah, siapa ini yang udah ada? Oh, Pak Ali Wardana, di mana ini? Menteri Keuangan nih. Bapak ke sini. Halo Pak Ali Wardana, di mana posisi? Nah, ini kan ini juga peserta kita Pak Ali Wardana nih. Jadi salah satu pelayanan prodi. Ya, izin Bapak, saya masih ada kegiatan Pak. Ada Ya, izin. kuliah, ada tugas, seminar. PJBL itu Project Based Learning. Kita buat project nih, sekarang apa? Oke, bikin alat. Atau bikin apa, presentasi. Kunjungan kemana? Ke kantor SDM. Apa namanya? Identifikasi batuan yang ada di NTB. Kan sumbernya ada di SDM. Ya. Penilaian. Nah, penilaian itu sekarang pakai CPL, capaian singkatan apa CPL itu? Oh, capaian pembelajaran lulusan. Jadi selama kita 2 tahun itu sudah memenuhi CPL tidak? Wih, sekarang dosen itu makin ribet pekerjaannya karena kita harus menilai capaian pembelajaran per individu. Ya, tiap-tiap dosen. Tapi intinya di situ ada penilaian kognitif, afektif, dan psikomotor. Kognitif kan pengetahuannya, afektif itu sikap. Tetap sikap juga jangan bertambah tinggi, sikapnya bertambah arogan. Gimana saya aja lah karena gitu. Tidak, tetap sikap itu ada aturan gitu ya. Kemudian psikomotor keterampilan. Keterampilan Bapak misalnya tali temali untuk P3K gimana, bisa nggak tuh? Pertolongan pertama misal ya. Kemudian absensi ini yang saya maksudkan sebenarnya bukan absen hadir, tapi aktivitas. Aktif enggak di kelas ini? Ya, kalau tidak mengerti tanya, kalau ingin tahu lebih banyak juga tanya, kalau ditanya jawab. Kalau ditanya itu tidak partisipatif namanya. Ya, ya kita istilahnya jangan malu lah, bukan berarti ditanya, oh Bapak ini memalukan saya nggak tahu Pak. Oh, bukan itu tujuannya. Yang mengajar itu, kan ingin tahu Anda sudah mengerti apa belum. Itu, ya kan random juga nanya itu. Jangan ada pikiran, Bapak saya aja mintanya nyoba. Enggak ya, enggak gitu. Oke.
Nah, sekarang kita lihat profil. Saya menyediakan ada 2. Ini profil yang di atasnya terhubung ke YouTube. Saya khawatir internet tidak nyambung di sini. Nah, kalau ini profil MMB yang kalau tidak nyambung, ini sudah saya linkkan di drive di laptop. Jadi ini namanya mitigasi. Kan mitigasi jangan sampai misalkan saya ingin menunjukkan profil MMB, ternyata internet tidak jalan. Oh, kalau internet jalan, saya pakai yang di sini aja. Coba kita lihat ya. Ini langsung ke alamat YouTube. Nah, mudah-mudahan. Oh, jalan tuh. Saya cirinya jalan ya. Ditanyakan boleh. Sampai jam berapa? Udah lewat ya, Bu ya? 9. Sampai jam 10. Lama banget saya udah berkeringat. Soalnya agak kurang sehat. Tapi saya punya kewajiban harus ke sini. Oh iya, saya belum astagfirullah, mana absen. Absen. Saya dari tadi ngomong saja. Saya sendiri belum mengenal. Mas Asrul absen. Lah, kalau pakai gini, Bu. Kita komentar. Ini udah bunyi. Nah, ini kan kasus juga. Di sini udah muncul. Ke sana kok belum muncul ya yang ya. Indonesia secara geografis terletak pada cincin yaitu masih dalam Indonesia secara geografis terletak pada hal ini menyebabkan Indonesia rawan akan bencana, yaitu gempa bumi, pertemuan dari biada tektonik. Hal ini disebabkan lain-lainnya rawan mengatasi hal tersebut fakta menurunkan sumber. Oke, gini aja saya batalkan. Ini salah satu mitigasi ya, karena di dalam pembelajaran saya kan ikut menakar guru-guru juga. Ketika Pak Guru itu membuat RPT, andainya nanti katanya ada masalah, rencana ini tidak jalan, apa mitigasi Anda? Pembelajaran aja pakai mitigasi, Pak. Sekarang saya jadi heran, kok mitigasi masuk ke pendidikan? Ada di situ. Jadi kalau ini tidak jalan, kan misalkan praktikum nih, tidak jalan, apa mitigasi Anda? Saya akan lakukan demo saja, demonstrasi. Tuliskan itu. Alat ternyata tidak jalan, udahlah demo aja. Kan kalau praktikum banyak orang, banyak alat, karena nggak jalan. Jadi sebelum melakukan tindakan itu sudah dipersiapkan. Kalau terjadi kendala, mitigasinya apa? Oh bagus. Jadi istilah mitigasi ini sudah masuk ke semua ranah sekarang. Karena yang bisa di luar. Termasuk di luar agama. Kalau kita yang ingin masuk neraka, apa mitigasinya? Sholat yang benar, takwa aja kan? Coba Pak diulang lagi. Dari sini aja. Oh ini langsung. Oh udah ini. Oke. Play. Ini gimana Bu Teti? Saya tadi nggak mau perhatikan. Besarkan ya. Nah ini kan saya termasuk generasi X. Bu Teti mungkin Y. Anda Z. Ya. Jadi saya tuh belajar Indonesia secara geografis terletak pada cincin aki Pasifik, yaitu pertemuan dari 3 lempeng tektonik. Hal ini menyebabkan Indonesia rawan akan bencana gempa bumi, kemudian meletus, tsunami dan lain-lain. Mengatasi hal tersebut kita memerlukan ya kok volumenya keluar dari sini nih, harusnya keluar dari sana. Program pasca
Pasca Sarjana Ini Universitas udah maksimal Mataram volumenya tuh. memiliki program Tuh. studi magister mitigasi bencana yang memiliki Nah, ini staf juga dosen yang temuan-temuan. berpengalaman dalam mengatasi mitigasi bencana Kalau di Pulau Lombok. berarti harus tahu loh. Mitigasi bencana Universitas Mataram memiliki misi menjadi lembaga pendidikan tinggi dalam bidang kebencanaan, riset dan teknologi dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang berbasis internasional dan dilandasi iman tetap. Kalau dari sini memang tidak ada hubungan ke TV. Ya. Yaitu dengan melaksanakan kegiatan pembelajaran mitigasi bencana, kemudian dengan melaksanakan kegiatan riset dalam mitigasi Tadi bencana, ini kalau langsung sih, kalau langsung gambar-gambar ini nggak muncul. Nah, dan matikan ini ya. Dah, sama matikan. Ini supaya tampil di layar
Yang di saya kan satunya warna hijau itu. Tapi tadi sudah masuk. Kenapa? Saya lagi mikrofon. Oh, ini dari tanah nih ya. Oh, terus bisa bikin digital. Wah, udah ya. Ini sudah tahu. Jadi ini di out sama dari sini. Ini nanti perlu dipelajari lagi. Ini termasuk pembelajaran bagaimana agar bisa yang di ini kan yang offline dan yang online bisa melihat layar yang sama. Jadi filenya harus di sini. Ya. Coba sekarang kita saya kirim kami buka YouTube. Coba buka YouTube di sini. Ya, ini orang BPD. Biar kalian praktek digital juga nih. Karena gimana? Yes, yang akhir itu di layar beda. Ayo, sehat itu. Yes. Iya. Jadi tadinya bisa share screen is ada cincin spesifik yaitu turunan dari tiga lempeng tektonik. Hal ini menyebabkan Indonesia rawan berlindung sama berarti bisa screen dari sini. Kemudian meletus, tsunami dan lain. Mengatasi pun share screen dulu. Jadi sekarang gantian operator share screen. Nah, share screen. Nah, saya klik ini. Nah, tuh yang ini jadinya semua bisa melihat ini yang pulang langsung baik hidupnya lagi. Nah, yang video biawara bisa lihat sampai kita. Aduh. Bisa secara geografis. Kami yang ngomong dalam ya sedikit. Ini suaranya ngomong.
Mengatasi hal kita menemukan sumber daya manusia yang bisa Sarjana Universitas Mataram memiliki program studi dari stabilisasi perilaku yang memiliki enam proses mengatasi Cara dari visi menjadi lembaga pendidikan tinggi dan rencana riset dan teknologi dengan memanfaatkan tahun itu mantap dan studi dan mengirimkan kegiatan saudara yang blessing masih lebih mudah. ini Kita biasa dan Ini mahasiswa ini orang OSM yang gondrong tuh. ini PPBD insi IPK-nya di dalam selatan. Ya, nah, saya pun ya dari prodi minta tolong pada coba subscribe ya subscribe gitu. Terus infokan ke teman-teman yang lain juga ya tesnya. Nah sebelumnya dari tadi sudah ngomong nggak tahu dulunya apa serta
Proses perkenalkan dulu tadi ada dosen untuk penghasilan. Aliwardana Pak Yu. Tadi ada, masih ada orangnya. Pak Aliwardana. Nah, di mana posisi ini Pak Ali? Ya, saya masih di Jakarta, Pak. Masih ada Oh, iya. kegiatan menijin. Iya, iya, Iya. selamat deh, sibuk. Tapi kan kita sudah bisa tetap melayani ya, bisa komunikasi juga kan? Iya, Pak. Oke, ada kegiatan apa nih? Ada ekonomi tidak bicara. Ya, saya lagi ada kegiatan diklat BEM, Pak, sama ini ada pelatihan penyuluhan anti korupsi, Pak. Oh, Pelatihan penyuluhan anti korupsi ya. Ya. Oke, terima kasih Pak Iwandana. Selamat Oke, bekerja. Oke, Tapi makasih, dari Pak. ini bisa Saya ikut tetap lah, ikuti, Pak. jadi tahu. Ya, Ya, siap, Pak. Saya ikuti, Pak. Makasih, Bapak. Makasih. ya, sama-sama. Oh, di sini saatnya kelihatan. Oh, ini Pak kelihatan deh. Oke. Nama untuk ini Bapak. Pak Nana. Anak aku dari mana ya? Kayak aku. Sudah bekerja? Ya. Di Beda. Berarti temannya siapa? Sugriyadi. Sama. Berarti coba dari kita mau barat, timur, gimana caranya ya? Dan ada berbedanya kan? Oke. Nah, Ismaul Fahmi, Bapak ya? Dari mana Pak? Dari lantasnya di Lupa. Mau barat. Kesana. Bapak Fahmi kok Ismaul? Dipanggilnya Bapak ya? Ya, itu susah. Ismail tidak juga. Oke, Yul dari timur. Dia Yul pas saja. Kalau belum bekerja ya. Mau bekerja ya, mudah-mudahan ya. Kalau lulus bisa kerja. Julia Haratulisani. Julia panggil. Julia saja dari fisika fasek ya. Dari fisika atau sekalian. Oh instrumen. Oh ya, bodoh udah yang buat instrumentasi juga. Pikirkan untuk perbedaan apa yang bisa dibuat ya. Iya, Alika. Oh itu Alika Zina Fatia. Alika Zina. Oke, kemudian sekarang itu barengan ya. Fast track. Nah, yang fast track ya upayakan tahun ini lulus S1. Tahun ini ya terus berupaya lulus sehingga kalian di S2 tidak bayar 1 tahun ya. Oh, pokoknya itu hubungan buat presiden. Dan pokoknya Anda harus bekerja keras, lulus dulu di S1, tapi jangan juga tidak lulus di oh lulus S1, tidak lulus ini sama orang juga, ya. Jadi dan nanti, ya, kebetulan ini dosen kayaknya saya, jadi tahu kemarin dosen yang lalu itu siapa? Mus. Satu lagi siapa? Pasti itu mana yang itu? Ini. Dan nanti Nur Cahaya. Oh ini paling aktif kok di Bayu juga ya. Oh ya, Nur Cahaya. Ini geofisikanya. Sekarang di geofisikanya apa yang tertarik ini? Small jadinya untuk mati itu juga jadi kerja. Jadi yang fast track diharapkan sudah tersendiri ya. Nah, ini murid yang saya tidak tahu di Sarul Alham. Artinya Sarul Alham ya. Oke. Jadi nanti kalian akan berhubungan dengan Pak Sarul. Jadi Pak Sarul harus
tahu di nomor WA-nya dia, tapi jangan ikutan tengah malam. Oke, kalau ada pertanyaan silakan. Ini dosennya yang ada di tadi ada perempuan. Perempuan, halo, bisa tampil wajahnya? Halo, perempuan. Padahal Pak itu juga kalau bisa di saya Bisa semuanya. mungkin hanya itu saja orangnya kemarin. Nah itu salah satu kerugian. Saya sudah jujur, Pak, ini mahasiswa itu saya panggil karena saya kan ingin interaktif. Gak nyaut-nyaut, wah ini kayaknya tidur cuma on saja itu. Makanya ketika saya langsung nggak tahu apa-apa itu. Aduh, rugi yang pakai pembelajaran dulu itu. Beda dengan interaktif kan kalau nggak tahu saya coba bisa langsung kerjakan. Ada pertanyaan nggak seputar pengenalan prodi? Nggak usah mikir lah pengenalan prodi. Kita tempat kuliahnya lantai 4 ya. Ada lantai yang lain hanya lantai 4 saja yang kantor. Karena lantai 4 itu kuliah sih. Ya, sebenarnya aku tapi kedua itu sekarang banyak sekali yang fakultas. Dari sisi istilahnya itu campuran, ilmu campuran, apa namanya? Campuran itu. Saya multidisiplin. Nah, ini khusus multidisiplin. Oke, ada yang bisa ditanyakan? Ya, pasti. Nah, ya. Kalau 4 tahun, dinas biaya. Dua. Nah, gimana kan seandainya kalau nah, yang selesai gue dibayar. Iya terus bayaran itu kalau bayar. Yang biasa itu enggak ya seadanya lagi dari ambil Bisa menjawab saya karena ini juga saya patrek itu kan sebenarnya program rektorat bukan program ini juga tidak tahu program patrek. Makanya baru saya sosialisasikan hanya jemput bola. Nggak bumi. semester 1 kedua bebas biaya untuk UKT. Terus yang semester 3 yang makanya itu bayar makanya Oh yang di kemarin itu beda-beda. Yang prodi beda-beda. Mungkin kita menggerakkan sama kita mungkin ada SKP ya. Ada yang di teknik itu malah dari awal juga bayar. Ah, enggak bisa ya. Sama ya. Setelah dia lulus S1 ya, yang aturan itu saya tidak begitu mendalami ya, karena dia itu urusan administrasi lah. Jadi nanti mungkin untuk penjelasan saya pasti kan di ada semester 2 itu apakah S1 oh dia evaluasi total kita. Reguler gitu ya. Oh bayar seperti biasa. Terus gratis itu sampai nanti gratis itu. Oh betul-betul patrenya keuntungan besar. Ya 2 tahun. Jadi hanya nambah 1 tahun gratis lagi S2 itu. Tuh, dan salah satu keuntungannya. Ini juga pengaruhan rektor mungkin mengurangi biaya. Harusnya orang setiap masuk gitu kan. Itu ada 126 total semuanya. Coba biaya kemana itu? Rektor mau berkorban. Oke, mungkin ini saja. Ada yang mau tanya? Terkait
Ada semacam efek dari kita mungkin yang butuhkan aspeknya itu. Oh, laptop mah bebas. Yang penting bisa nyambung Zoom lah gitu. Ya. Tahan apa? Oh ya. Udah pakai di sini ya. Ya. Oh, lupa tuh dulu. Coba dari dalam. Pagi ini juga nama Aduh. Oh, Aduh nih. Yang di bawah tuh. Ya. Jajan tuh. Oh, udah sampai tuh. Masang kan gitu ya kalau udah. Aduh. Ini dulu. Ya. Kemarin. Ini ruangnya. Ya. Oke. Kemudian bisa ya. Kita, ya, oh yang model yang siang siang yang buat aja kita sudah keluar siapa kita juga dalam melakukan ini boleh juga aduh yang sudah ada jadi kalau memang harus tidak untuk software ini apa salah satunya tuh saya nggak tahu yang penting yang terbaru bisa ya paling minimal 8 GB memori RAM-nya 8 GB itu kencang minimal ya kecuali dia saya juga mengalami kecil yang kita tahu itu kan sejarah terus yang kasihan yang mengalami ini yang kasihan yang MMPF ini selalu itu misalnya yang dulu tidak kekali ya kemudian juga tidak bosan terima kasih aja yang masa-masa lalu aja. Oke, saya kira untuk pertemuan hari ini bukan dan ini masih bersabar berlanjut kan ya, tapi nggak masalah. Karena kalian bisa sambil ngopi-ngopi, kalau serius, relax. Saya juga agak sedikit tapi masih bisa ngomong. Kecuali kalau baru kalau dapat ngomong banget, bisa udah tunggu. Ambil perkenalan sudah. Oh ya, saya mau kan bu ini bu cerita cerita. Misalnya, ya, ini udah bu aja ini baru pulang kemarin. Juga pergi. Ke pengumuman. Ya, teman. Karena
Itu orang pasal ada ya. Jadi kan tugasnya awalnya di teknik sipil yang ada ke IMP yang dan dalam pendidikan yang satu saya di Unhan. Jadi orang Makassar ya dia. Kalau dari orang Lombok kan. Tidak ada sendiri. TB kayaknya di M dan PDD yang kenapa masuk di apa itu di disertasi saya tentang pagi yang setnya yang verifikasi itu ini sejak saya mulai kampung media. Oh, apa itu? Nah, setelah 2018 banyak yang paham. Apa itu sih? Ya sih itu. Nah, kemudian ini yang ditanyakan. Ini pertanyaannya. Itu pas itu terjadi di dataran berapa gitu tuh ya. Sih, nah, saya misalnya ini sudah ada yang turun. Kalau yang di sini kan tanah yang muter. Itu aneh. Itu yang biasanya motor itu di dekat tadi sampang itu jadi dia lumayan punya. Kenapa? Oh, ya silakan. Iya. Nah, nanti kita foto dulu. Ini, ya kan? Beda aja, pilih dulu ya, titik aja. Jaga sama ya. Salah. Supaya dapat aku gini kan ini sama-sama alumni ITB, saya juga alumni ITB S2. Dulu jurusan apa? Teknik sipil. Oh, teknik sipil. Ngebahas gempa bumi, urusan geofisika ya. Mas Geo gitu. Harusnya teknik sipil kebangunan gitu ya. Saya itu geofisika di ITB-nya, tapi bukan geofisika, bukan geofisika teknik. Tapi saya di fisikanya cuma ngambil fisika kebumian. Yang dibahas malah geofisika. Jadi bagaimana ilmu fisika itu bisa dimanfaatkan penelitian kebumian wajah. Ternyata di sini kok malah kegempaan ya. Saya sendiri kebumian, fisika kebumian itu meneliti kalau kena gempa ya, bagaimana mendeteksi ada retakan di tembok itu pakai ultrasonik. Jadi saya bisa mengetahui tembok ini kekuatan gempa-nya berapa, ada retakan atau tidak. Saya itu gelombang ultrasonik. Kalau itu berarti
bukan gelombang ya. Yang gelombang itu gelombang. Jadi kalau ini kan biasanya benar. Bagus. Biasa kalau bapak ibu bukan kerja sama kemarin saya juga kayaknya di yang biasa di pinggir pantai tempat orang subuh saya juga tidak pergi. Saat malam jadi enggak kan ya ya Bilang tugas tanya. jadi situ kayak ada namanya kelas trading jadi ada sudah yang itu kedalamannya 1 meter. Kapal itu kan sempat panjangnya jembatannya. Nah kemudian searah ke utara ada mes itu sekarang sudah tidak dipakai akhirnya retak-retak. Ini ada perpanjangan sesar di situ. Itu yang saya mau pergi sekarang. Itu dari kebencanaan makanya kemarin dijelaskan apa urgensinya. Kalau misalnya memang itu berbahaya, yang antisipasi itu pasti tidak harus sama dari bencana. Hanya kemudian kita tidak tahu kenapa dia terjadi sesar di situ, kemudian terjadi lagi di situ. Nah, itu yang harus disertai. Bisa seandainya memang ada, tapi itu tentunya kita harus tahu lokasi-lokasi supaya jika terjadi sesuatu bencana alam kita sudah bisa meminimalisir dampaknya. Nggak ada juga nanti bertugas masyarakat pemerintah untuk meminimalkan bencana atau bencana terlambat. Itu tujuan yang mana ya kita tahu manusia itu kalau bencana mana pasti tidak bisa pindah domisili kemana. Sumatera juga rawan. Yang kurang rawan sedikit itu Kalimantan. Lagi. Oke, tahu Anda juga. Memiliki pan kepedulian sebagai masyarakat bangsa negara kalau tidak tahun yang bisa jadi menjadi korban
Itu yang kita sih. Memang untuk diri kita dan orang sekitar kita. Kalau kamu tidak bisa untuk orang lain, ya itu yang bisa saya sampaikan yang berkaitan dengan apa? Migrasi, kemudian pengetahuan pentingnya pengetahuan dari kebencanaan. Supaya kita sama-sama mengurangi dampak, mengurangi beban di bencana. Kalau kita lihat langsung bisa. Kasih itu terjadi pada material yang berbutir rasa. Iya. Yang depannya itu 0,1. Oke. Itu kriteria terjadinya itu. Kemudian ya jadi atau bangunan yang dekat dari air. Misalnya. Kalau kita berpas di sini kan daerah yang Barat, Barat, yang sedikit itu lomboknya karena itu ya sana. Jadi agak kurang Kemungkinan likuifaksi ada tuh. ya. Itu ada perlindungan dengan masyarakat. Air ini mengalir. Ya kalau di Banten kan jadi kalau misalnya butiran-butiran begini terus digeser-geser kan memadat jadi akhirnya terjadi penurunan. Jadi penurunan tanah biasanya bangunan tuh ya, ada setelah kalau terjadi retakan itu ada di sisi atasnya ini. Kita bangunan yang membawa itu juga bisa terangkat naik misalnya yang apa namanya yang SPBU itu penyimpanan pakai bawah itu bisa naik bisa masuk ke atas ya ini pak bisa Kalian. Iya. Tanah itu berjungkir-jungkir gitu. Coba. sebenarnya kejadiannya dari siang belum terdeteksi jadi berlanjut kasih namanya sekarang terpulih. Jadi kalau itu meningkat terus itu terjadi likuifaksi. Jika tegangan efektifnya mengalami sama dengan ini nol. Artinya tanah itu sudah pas kan kekuatan tanah itu kan tergantung dari katanya kalau sudah di siklus itu dia lepas tidak ada ikatan dan kalau tidak cukup beban di atas permukaan tanah. Betul, kalau sudah ada ikatan bercerai dan ada pertanyaan. Kalau yang di apa desa apa ya kalau yang di itu kemarin boleh main ada air masuk air keluar dari tetean tanah dia memunculkan nanti efeknya itu ada semacam gunung api. Nah itu kan juga kaitannya dalam ya dengan tinggal di KMU
kan dalam ya, berapa meter di kira-kira punya sumur dari dalam. Kenapa bisa kira-kira terjadi di sana? Dipakai di selengan ya Pak ya, besar kalian kalau ke desa. Terus ini Ke pantai itu ya. Saya tadinya mau makan di daerah Selengan karena kepala desanya ini masuk Pak, kita pindah aja ke Rama, ternyata kepala desanya ke barat. Masalah Ramadan tidaknya mungkin sekali kali ya, akhirnya beda di Selengan jauh jauh kan ya, memang nah, itu kan kemungkinan ada aliran air tanah dari Rinjani. sungai maksudnya dengan relasi. Pakai penelitian geologi mungkin bisa ketemu juga ya aliran sungai. Rinjani. Tawa itu ya, ini satu apa? Kemudian pergeseran malah buka air, naik air tanahnya. Biasanya di apa kantor desa Selina. Ada apa di kantor desa Selengan? Ya maksudnya kondisi bumi apa? Dan pun naik. Saya lihat Harus itu bukan. Ya. Ya, bahkan dapat sih sangat-sangat tebal. Karena di dangkal, terutama di daerah yang tempat pembuangan air buang itu sangat banyak kecil. Ada kalau orang gali sumur itu masih banyak tanaman yang keangkat, jika berpasir. Nah kalau bagusnya itu tanam. Cuma kalau ini ya kalau kemarin itu saya ambil maksudnya tanah lempung. Kayak apa tanah semuanya apung atau apung pakai apung. aku ada nih. Ada ini sepanjang ini air bulannya. Pak, jadi itu tanah lempung kalau basah sangat mudah hancur. Jadi kalau dikena bisa Anda bayangkan kalau partikel seperti begitu digeser, dia kan nanti akan menghasilkan butiran yang lebih halus. Saya juga belum bisa membayangkan bagaimana pergerakan nafas. Ini kan secara logika aja ya, bagaimana kalau partikel yang mendarat kemudian dikasih lubang siklik itu akan bergeser kemudian menghasilkan partikel lebih halus. Dan itu yang sedang jadi setelah diberikan beban siklik, ada partikel harusnya disaring tanahnya, itu akan ada partikel harus. Sebenarnya itu lebih meningkatkan kekuatan tanah. Karena ini jadi itu ada partikel khusus. Makanya orang itu tidak percaya kenapa bisa terjadi. Jadi ada banyak parameter variabel yang sangat mempengaruhi. Tapi kalau dilihat itu tidak mungkin, katanya tidak mungkin karena kekuatan geseran itu akan meningkat pada saat partikel-partikel itu akan terbentuk. Karena kan dia akan mengisi logam. Butiran yang lebih besar
Kemudian yang lebih kecil itu nanti akan mengisi logam. Cuma penurunannya sedikit, tidak seperti kalau dia partikelnya yang padat. Kan ada partikel yang tidak mudah hancur, ada partikel yang mudah hancur. Kalau yang tidak mudah hancur itu yang sepatu Bukan mudah hancur, iya gitu. ada memang Tanah. yang Jadi yang gini ya, dari mudah hancur dan iya masih dapat hancur. Ada yang itu tidak berongga. Nah itu yang tidak mudah hancur. Nah itu yang bisa kalau yang paling itu partikel itu pasti dah partikelnya. Tuan aku membanyakan berarti. Baru apa temanya? Makanya tidak. Yang paling itu tidak. Kalau asli banyak tidak. Tidak terlalu kalau apa namanya? Enggak sebenarnya tidak. Tidak terlalu enggak. Tidak berpotensi untuk vaksin kalau Enggak. Tidak ada dia. Dia menambahkan efeknya. ya ini sebab pertanyaan saya ini kan di Lombok banyak berlaku. Iya. Sampai itu. Minta dan bukti. Bisa Mengurangi. Terus kalau tidak kalau tidak ada partikelnya, kalau partikelnya tidak, tapi kalau faktor lain mungkin karena itu banyak sekali faktor. Bukan di partikelnya aja. Tapi kalau yang misalnya dari gambar itu yang sebenarnya lebih kuat dia meskipun terjadi penurunan. mau berarti signifikannya. Nih, tadi tahu sih itu basis. Nah, ini dalam pembelajarannya kan ada yang mengganggu, ada. Ibu apa sih? Basis dari tadi ibu ngomong basis, namanya kau ngerti. Jadi ada itu salah satu hambatan juga. Jadi jangan malu bertanya. Dari tadi juga saya basis beradu, sikit beradu apa ini? Ya, itu kadang-kadang dosen itu kan juga tidak sadar, dianggapnya kalian ngerti. Padahal belum tahu. Di salah satu ada partisipasi dari Bapak Ibu peserta ya, ada hal yang disebut Bu sebentar apa itu beban siklik. Nah, kadang-kadang guru itu tidak sadar dianggapnya mereka mengerti. Ya Bu ya, dianggapnya dari bukan mengerti. Terus saya ngomong gitu. Oke, terima kasih Bu. Jadi kita istirahat dulu. Kita approach dengan 20. Jadi boleh jalan-jalan gitu ya. Karena mitigasi bencana itu punya situasi. Bagaimana melarikan diri kalau ada gempa lewat mana gitu. Karena harus tahu kondisi kan. Oke, dari tadi sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.